Saat ini memelihara ikan menjadi salah satu kegiatan yang menguntungkan. Termasuk memelihara ikan hias juga cukup banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Salah satu jenis ikan hias yang sering dibudidayakan adalah ikan koi. Budidaya ikan koi menggunakan kolam terpal dinilai lebih menguntungkan, karena dapat menjaga suhu kolam dan mencegah bau tanah. Berikut ini tips budidaya ikan koi di kolam terpal yang bisa Anda terapkan. Tonton video ini sampai habis. Jangan di-skip, karena setiap tahap yang dijelaskan dalam video ini sangat penting untuk dicermati, agar budidaya ikan koi kamu minim kerugian dan hasil panennya nanti bisa lebih optimal. Pertama, memilih lokasi. Sebaiknya pilihlah lokasi yang dekat dengan sumber air. Hal ini bertujuan agar memudahkan Anda saat melakukan pergantian air dan membersihkan kolam. Lokasi kolam disarankan jauh dari pemukiman dan bebas dari limbah industri. Kamu bisa juga memanfaatkan lahan pekarangan maupun halaman rumah kamu, yang sekiranya luasannya cukup buat lokasi kolam ikan koi. Perlu kamu pertimbangkan juga soal tingkat keamanan lokasinya. Usahakan agar lokasi jauh dari hewan predator untuk mencegah terjadinya pemangsaan. Selain itu, pilih lokasi yang mudah dijangkau dan memiliki akses yang memadai. Hal ini bertujuan untuk memudahkan kamu saat melakukan pengangkutan bibit ikan koi, maupun saat melakukan proses panennya nanti. Yang kedua adalah menyiapkan kolam terpal. Sebelum melakukan budidaya ikan koi, kamu perlu menyiapkan kolam yang akan digunakan sebagai habitat ikan tersebut. Membuat kolam terpal bisa dilakukan sendiri, atau dengan membeli di penjual kolam terpal. Cara budidaya ikan koi ini bisa dilakukan dengan penempatan kolam terpal di dalam tanah atau di atas tanah. Jika meletakkan di atas tanah, maka kamu membutuhkan kerangka dari kayu. Sedangkan jika meletakkan di dalam tanah, maka kamu tidak perlu membuat kerangka dari kayu, cukup dengan menyandarkan pada galian tanah. Pilih lokasi untuk kolam ikan koi dengan sirkulasi udara yang baik dan dapat dijangkau sinar matahari. Tujuannya agar kualitas air tetap terjaga, dan untuk jumlah kolam terpal yang akan dibuat dapat disesuaikan dengan jumlah ikan yang akan dipelihara. Berikutnya yaitu menentukan ukuran kolam terpal. Sebelumnya ukuran kolam terpal harus ditentukan dengan baik agar budidaya ikan koi bisa dilakukan dengan tepat. Biasanya ukuran kolam untuk pemeliharaan ikan koi memiliki lebar 4 meter, dan panjang 5 meter dengan ketinggian 1 meter. Kolam dengan ukuran tersebut membutuhkan terpal dengan ukuran sekitar 6 meter x 7 meter. Dalam memilih terpal yang akan digunakan sebagai kolam, sebaiknya pilihlah dari bahan yang halus. Cara budidaya ikan koi dalam tanah, dilakukan dengan cara menggali tanah dan masukkan terpal tersebut, lalu kaitkan ujung tepinya dengan rapat agar tidak sampai bocor. Untuk memperkuat fondasi kolam terpal, kamu juga bisa menambahkan ring besi yang diberi lubang pada bagian tepi. Dengan demikian, kamu dapat mencegah terjadinya kebocoran pada kolam. Setelah kolam selesai dibuat, maka lengkapi kolam tersebut dengan aerasi dan filter. Tahap keempat adalah pemilihan benih ikan koi. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan budidaya ikan koi adalah pemilihan benihnya. Sama halnya pada pembesaran ikan koi, sebaiknya pilihlah benih yang bagus dan berkualitas, agar nantinya pertumbuhannya bisa dioptimalkan, sehingga masa pemeliharaannya bisa lebih cepat. Usahakan memilih benih ikan koi yang tidak cacat dan tidak terkena hama penyakit. Bibit koi yang baik memiliki umur 1 bulan terhitung setelah mendekam. Kamu bisa ketahui bibit yang sehat dengan melihat cara berenang yang aktif dan tidak terlihat pucat. Setelah itu, isi kolam dengan air sekitar 3/4 dari ketinggian kolam. Berikutnya, cara budidaya ikan koi dilanjutkan dengan penebaran benih. Dengan membenamkan benih yang berada di dalam plastik terbuka, dan membiarkan benih-benih keluar dari plastik dengan sendirinya. Jika semua benih sudah keluar, segera buang plastik pembungkus tersebut.
Tahap kelima adalah pemeliharaan benih ikan. Setelah benih dimasukkan ke dalam kolam, maka kamu harus melakukan perawatan dengan baik, agar benih tersebut cepat besar. Pastikan agar tidak menebar benih yang terlalu banyak, karena bisa menghambat pertumbuhan ikan koi yang dipelihara. Ikan koi menyukai kondisi air yang bersih, sehingga kamu harus menjaga kualitas air dengan cara menyalakan aerasi dan filter selama 24 jam penuh. Pengukuran suhu dilakukan secara rutin dan upayakan pada kisaran 22-25 derajat Celcius. Jika lokasi kolam berada di bawah pepohonan, kamu perlu membersihkan kolam dari dedaunan yang jatuh ke dalam kolam. Lakukan pergantian air setiap seminggu sekali, namun pergantian air ini hanya 10% dari total air keseluruhan. Karena bisa menyebabkan ikan stres. Kondisi air juga dapat mempengaruhi warna ikan koi yang kamu pelihara. Dan pastinya cara budidaya ikan koi ini juga akan berpengaruh terhadap nilai jual ikan koi. Tahap ke-6 adalah tahap pemberian pakan. Pakan yang digunakan menjadi faktor yang cukup penting agar ikan koi cepat bisa dipanen. Jenis pakan yang diberikan harus memiliki kandungan gizi yang tinggi, termasuk protein, lemak, karbohidrat, dan vitamin. Kamu bisa membeli pakan untuk ikan koi atau membuat ransum sendiri dari udang kecil yang dicampur dengan telur. Kamu juga bisa mencampurkannya dengan pelet untuk meningkatkan aroma agar ikan koi lebih menyukainya. Proses pemberian pakan ini harus dilakukan dengan tepat. Sebaiknya jangan memberi pakan yang berlebihan, karena sisa pakan yang tidak termakan bisa menyebabkan air di dalam kolam menjadi kotor. Selain itu, kondisi perut ikan koi yang terlalu kenyang juga bisa menyebabkan ikan koi akan cepat mati. Jumlah takaran pakan ikan koi yang tepat yaitu 5% dari berat tubuh ikan koi itu sendiri. Disarankan, pemberian pakan dikurangi pada saat suhu air kolam rendah. Tahap pembesaran ikan koi. Apabila benih ikan sudah mencapai 10 hingga 15 cm, sebaiknya lakukan pemindahan. Ini dapat dilakukan dengan cara mengisi air dan memasang filter yang benar terlebih dulu di kolam yang baru. Setelah kolam tersebut diisi dengan air, maka kamu bisa melakukan pemindahan ikan koi. Langkah selanjutnya dari cara budidaya ikan koi, yaitu memanen ikan koi setelah berusia 3-5 bulan. Namun ukuran ikan yang dipanen juga bisa disesuaikan dengan permintaan konsumen. Sebenarnya budidaya ikan koi ini bisa dilakukan dengan menyediakan bibit sendiri, karena kualitasnya lebih terjamin. Namun, kamu harus menyiapkan indukan jantan dan betina terlebih dahulu dan memastikan indukan memiliki kualitas yang baik. Selain itu, perawatan telur ikan koi yang dihasilkan dari pemijahan harus dilakukan dengan tepat agar daya tetasnya relatif lebih tinggi. Demikian cara budidaya ikan koi yang bisa saya sampaikan. Bagi para pemula, selamat mencoba dan semoga berhasil. Terima kasih telah menonton video ini. Jika bermanfaat silahkan tekan tombol like dan bagikan kepada teman-teman kamu. Jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan info-info menarik lainnya.